Ketika mempelajari mekanika fluida, kita akan bertemu dengan kedua persamaan berikut. Jika ditinjau dalam matematika, tentu kita tahu bahwa kedua persamaan ini memiliki perhitungan yang berbeda. Namun, bagaimana dengan visualisasinya? Apakah berbeda juga? Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan memberikan visualisasi kedua persamaan tersebut. Persamaan berikut merupakan persamaan divergensi. Divergensi ini memberikan lagam pada aliran fluida. Aliran fluida ada yang divergen dan ada yang non-divergen. Aliran divergen merupakan aliran fluida yang divergensi kecepatannya tidak sama dengan 0. Sedangkan aliran non-divergen merupakan aliran yang divergensi kecepatannya sama dengan 0. Divergensi juga dapat mencirikan apakah fluida itu incompressible atau compressible. Pada fluida compressible, divergensinya tidak sama dengan 0. Sedangkan fluida incompressible, divergensinya sama dengan 0. Ketika divergensinya tidak sama dengan 0, maka ada dua kemungkinan yang tersisa, yaitu divergensi positif atau negatif. Divergensi positif menunjukkan bahwa aliran menyebar, sedangkan divergensi negatif memberikan gambaran bahwa aliran memusat atau sering disebut juga dengan aliran konvergen. Lalu bagaimana dengan aliran non-divergen? Aliran non-divergen merupakan aliran yang tidak menyebar dan tidak menyusut seutuhnya. Dapat dilihat pada gambar yang memvisualisasikan ketiga aliran tersebut. Aliran dengan divergensi positif memiliki keseluruhan panah yang menuju keluar, atau menandakan terjadi pengembangan volume elemen fluida. Sedangkan sebaliknya untuk aliran dengan divergensi negatif, keseluruhan panah menuju ke dalam, yang berarti menunjukkan terjadinya pengerutan volume elemen fluida. Untuk aliran konvergen, memiliki panah masuk dan keluar yang seimbang, sehingga menunjukkan volume elemen fluida tetap. Agar lebih terbayang, mari kita lihat kasus sehari-hari yang memvisualisasikan ketiga aliran tersebut. Seperti yang dapat dilihat, terdapat 3 jenis aliran, yaitu aliran divergensi negatif, aliran divergensi positif, dan aliran non-konvergen. Aliran yang memiliki divergensi positif merupakan aliran air yang keluar dari sumber air, turun, menuju wastafel, dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru arah. Aliran yang memiliki divergensi negatif digambarkan oleh aliran air yang masuk ke dalam pembuangan air, menyusut ke dalam lubang yang ada karena terjadi pengerutan volume elemen fluida. Sedangkan yang terakhir, aliran non-konvergen atau aliran dengan nilai divergensi sama dengan 0 merupakan aliran yang netral atau tidak menyebar maupun menyusut. Teori rotasi. Kemudian percobaan kedua akan dilakukan percobaan tentang aliran rotasi. Aliran ini mengikuti teorema curl. Rotasi dituliskan dalam persamaan matematika sebagai berikut. Curl F sama dengan nabla cross F. Misalkan vektor V X Y Z sama dengan V1I ditambah V2J ditambah V3K terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik X, Y, Z. Maka curl dari V didefinisikan oleh perhitungan sebagai berikut. Untuk curl pada titik yang ditentukan, kita tidak hanya memikirkan tentang bagaimana fluida mengalir di sekeliling titik yang ditentukan, tetapi juga mempertimbangkan banyaknya fluida yang dapat berotasi di sekitar titik tersebut. Daerah di mana rotasi itu searah jarum jam dikatakan memiliki curl negatif, dan daerah di mana rotasinya berlawanan arah jarum jam memiliki nilai curl positif. Selain aliran yang benar-benar berputar, aliran jenis curl ini terdapat juga yang berarah lurus, akan tetapi kecepatannya berbeda. Sehingga jika diibaratkan terdapat ranting pohon atau kincir angin dapat berputar karena perbedaan kecepatan yang ada. Untuk percobaan pertama tentang curl ini, dapat diamati bahwa terjadi pembelokan pada titik atau daerah yang terkena penghalang. Hal ini merupakan salah satu fenomena curl, di mana air mengalir dan berotasi mengelilingi daerah yang ditentukan dengan kecepatan yang berbeda
dan arahnya searah dengan hasil cross product dari nabla dan kecepatan. Pada eksperimen ini, arah rotasinya terdapat dua arah, yaitu searah dan berlawanan arah jarum jam, yang merupakan penggambaran curl positif dan negatif. Sehingga setelah berotasi, pada bagian bawah penghalang, kembali lagi mengalir lurus. Selain itu, pada percobaan menggunakan pipa ini, kami juga menunjukkan fenomena irotasi yang diperlihatkan pada aliran tanpa penghalang. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan perbedaannya dengan fenomena curl sebelumnya. Untuk percobaan kedua pada akuarium, terlebih dahulu sengaja kami buatkan rotasi searah jarum jam pada air yang tidak konstan dan semakin mengecil nilainya. Namun, tetap dapat kita amati rotasinya lebih jelas ketika kami memasukkan air pewarna ke dalamnya. Ini juga merupakan fenomena rotasi yang sesuai dengan perhitungan curl negatif. Sekian eksperimen yang telah kami lakukan sebagai salah satu sarana untuk memahami lebih lanjut berkaitan dengan materi visualisasi fluida yang telah diajarkan di kelas, khususnya untuk divergensi dan curl. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami pamit undur diri. Terima kasih.